Iya. Iya, lagi Ini ngelembab. namanya rongga sukma atau apa nyebutannya? Namanya apa ya? Terus sampai sekarang belum tahu sih namanya apa. Pokoknya lu bisa terus suatu tempat tanpa lu harus kesana gitu kan. Amuba ya? Hah? Amuba. Bela diri ya. Waduh. Gue nggak tahu namanya apa. Mungkin kali ada penonton yang tahu namanya apa. Pokoknya intinya si Dimas ini bisa ke satu tempat tanpa harus seraganya ke sana gitu. Ya mungkin Dan tanpa harus tidur Dalam Ya. keadaan sadar. dalam keadaan Soalnya- sadar. mungkin kita jelasin dulu. Kita kan mungkin yang lu bandingin itu tentang Rogo Sukmo ya. Nah kan kalau Rogo Sukmo kan ada beberapa syaratnya ataupun caranya. Ya, mungkin kayak tadi lu bilang kayak lu harus tidur atau lu mesti meditasi ataupun Mediasi udah masalah. kemasukan enggak mediasi lu kemasukan. Ya pokoknya kayak gitulah. Ya kalau gue ya gitu tadi. Gue maksudnya Lagi bisa ngobrol pun kepecah ya. lu bisa Dan kesana. lagi gitu. ngobrol gini nih. Ya, lagi ngobrol begini. Berarti kita nerusin Nah ya, yang sebelumnya mungkin kemarin kita sempat ngebahas. Orang sakit. rumah sakit. Iya, terus Ah, juga Yawin ada Hamam. si siapa? Sosok yang laki-laki itu ya. Ya yang looping. Ya, itu kan Iya, dia apa meninggal. korban apa? Lupa gue. Korban tabrak lari. Bukan. Korban ini. Romus apa? Iya. Romusa. Kerja Rodi, Kerja Rodi Kan zaman Belanda. dengan Belanda. Jadi lanjut. Berarti kemarin terakhir gua ngebahas Sumur. tentang apa sih? Enggak, masih di. Sumur kayaknya. Terakhir gua putus di sumur. Sumur yang Oh iya, heeh. Iya. Waduh. Gua Ini untuk kita aman ya. make sure dulu. Aman ya. Aman. Insya Allah. Asal jangan ketahuan. Asal sukma lu nggak ketahuan sama Yang di sana. yang kesana. Kan ya dari kita backstage lah dari tadi kita ngebahas. Ya. Gue nemuin maksudnya ada dua akses masuk lah gitu. Ke rumah sakit itu ya. Iya. Karena kalau misalkan ke sana pun gue nggak bisa tiba-tiba turun di tengah gitu. Itu bakal kontras banget. Iya iya. Jadi gue tetap harus seolah-olah gitu dari Itu masuk. dari jalan utama gitu. Harus kayak gitu. Terus kan nggak bisa juga kayak luncung tek gitu di tengah, itu nggak bisa. Nah, jadi pas nyampe di sana itu ada dua akses jalan yang gua harus pilih gitu. Tadinya gue pikir jadi gini aja dulu deh. Jadi pas pertama gua nyampe itu kan gue taunya akses jalan utama dulu dah. Ini bener-bener kayak semua pasien. Dia udah di atas Arzawiramun yang Terbengkalai ya. Cirebon Iya. ya. Jadi ini akses utama ya ini benar-benar jalur pokok pengunjung apa pasien pokoknya masuk dari situ lah. Iya. Ini masuk dari situ ke dalam itu lah benar-benar lewat situ. Tapi ada satu jalan lagi yang agak lu musik sana posisi benar-benar di pojok loh. Jadi lu kalau mau masuk itu bisa lewat yang namanya jalur kayak ambulan buat parkir di belakang lah gitu. Iya. Kayak akses Iya, ke belakang iya. lah gitu. Itu kan biasanya emang juga kalau di rumah sakit kan biasanya ada ya. Ada. Tadi gue pikir mau lewat situ karena gue nggak mau lewat jalur satu, alasannya kayak sebenarnya sama kayak yang kemarin kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi lu baru nyampe, gue nggak tahu ya. Jadi ini rumah sakit kan emang tua banget ya. Dan di situ lebih dominan tuh banyak Belum. ya banyak gadis Belanda gitu. Belanda. Gue takut kan. Gue pikir gue bisa lewat jalur satunya. Ternyata pas gue nyampe di jalur satunya, Dulu ambulan tadi. iya jalur ambulan tadi, dari jauh tuh udah langsung kelihatan ada si merah. Oke. Lebih menakutkan. Itu gue Gitu sih. lebih takut ya. Kenapa gue bisa langsung melihat si merah? Jadi kalau si merah itu dari jauh pun lu bukan kayak cahaya ya, kayak aura gimana ya, pokoknya begitulah. Jadi Ya dari jauh, kayak toko-toko di komik-komik kalau lagi marah lah. itu benar-benar merah gitu terang.
dari jauh pun juga kelihatan. Wah, nggak bisa deh lewat situ. Masalahnya dia bisa dibilang apa ya, bahasa agresif ya, apa gimana sih ya? Kayak pemarah gitu. Jadi gue bakal coba lewat depan ya. Jadi gue balik lagi, gue lewat jalur utama. Jadi mau digambarin apa tak aja? mungkin kalau untuk Dena dari depannya sih masih gampang ya kalau gue nyampein cuma lewat ini. Jadi lu akses jalan dari lu masuk pagar gitu, dari jalan utama tuh masuk pagar, itu rumah sakitnya di sebelah kiri, ya kan? Di sebelah kiri. Nah, bentuk bangunannya itu kalau dari depan lebih kayak mungkin kayak huruf P lah. Jadi di bagian depannya itu udah kakinya si P gitu. Jadi kan kayak beginilah, kayak seperti ini. Nah itu di kaki P itu kayak aula gede gitu. Gua nggak tahu ya, mungkin kayak ruang pertemuan atau kayak gitu lah. Ruang tunggu tuh tetap di dalam. Iya. Kayak gitu. Kayak ruang pengurus lah kayak gitu. Oh, staff khusus kayak gitu. Nah di depan P itu ada kayak ada taman kecil lah, bentuknya itu oval doang. Gua nggak tahu oval, nggak tahu persegi. Kayak gitu. Nah itu di tengah-tengah taman sama si ruangan ini itu akses masuk. Akses masuk ke dalam si rumah sakit ya. Nah setelah lu masuk, di sebelah kanan tuh langsung ini apa? Kayak administrasi lah. Sebelah kanan ya? Sebelah kanannya administrasi. Oh kayak gitu, administrasi. Nah di dalam tuh bener-bener bisa dibilang dominan tuh orang Belanda itu ya, cewek Belanda gitu ya. Cuman yang pribuminya juga tetap banyak. Tetap banyak. Tapi kalau untuk dari segi dokternya kayaknya lebih banyak kan ini deh. Banyak Belandanya ya. Lebih banyak Belandanya. Gue takut nih. Soalnya Merinding woy. Merinding woy. Ini setelah gue lewatin ruangan ini nih, gue maksudnya kan udah ngeliat ke depan nih. Banyak sini tuh. Itu parah sih, banyak banget sih ya. Gue liat, mudah-mudahan sih nggak aman ya di YouTube ya. Ini kayak korban-korban kecelakaan tuh banyak banget. Terus juga yang paling ngeri, mereka banyak jalan mungkin karena udah posisi udah meninggal lah kayak gitu lah. Jadi didorong pakai kasur kan. Jadi mereka tuh pada jalan tapi sambil nutupin itu pakai kain yang pakai selimut apa sih, kalau selimut apa sih yang buat nutupin muka. Iya tahu. Kayak gitu. Iya. Jadi mereka kayak pegangan gitu sambil warawiri, tapi dalam keadaan entah ada yang tangannya nggak ada kayak gitu. Gue lihat itu nutupin auratnya gitu. Iya, udah kayak gitu. Ada yang nggak lengkap berarti ya. Sampai ngeliat kayak pocong lah. Cuman kita bilangnya ngocok aja ya. Ini gue ngeliat ngocok. Itu nggak cuman yang nggak ya Kiko lah. Gue cuman yang nggak yang cuman orang gede doang gitu. Anak-anak pun banyak. Oh ada yang kecil gitu ya? Iya. Tapi yang lebih, kenapa kemarin gue sempat ngebahas masalah apa namanya, membuat sumur janin itu, karena itu banyak banget deh. Dia modelan kayak janin, dia lari-lari aja gitu di area rumah sakit itu, di lorong-lorong. Janin itu bayi, pas belum jadi bayi. Janin tuh Kayak gimana ya? udah jadi bentuk manusia. Kayak bentuk manusia gitu, tapi Bentuk mereka kayak- masih kayak Iya. kan masih ada karena manusia. lu belum berbentuk tangan, jadi kayak masih ada itu kulit iya, gitu. kayak lilin. Iya kayak gitu. Iya. Gua mau kasih contohnya foto Yoski anakku. Ya kan ya. Jangan-jangan. Kayak gitu lah.
Mereka lari-lari berisik banget. Lari Iya, banyak. larinya tuh aneh ya, kayak Nggak ada kerjaan lu lari anjir. lu Semua ja- kayak lu jalan pakai dengkul gitu. Hmm. Kayak lu jalan pakai dengkul. Warawiri aja mereka sering saling main gitu. Mereka lebih ke arah bertanya gitu sih. Gue sih nggak mau nanya ya. Cuman gue mau kayak dengerin mereka tuh ngobrol apa gitu. Mereka tuh kayak lebih nanya. Lu bisa dengerin juga. Gue dengerin doang. Gila. Gue mau dengerin kayak mereka tuh bertanya-tanya kenapa dibuang kata gitu, kenapa gue nggak diizinin lahir, kenapa gue nggak diizinin ke bumi gitu, kayak bikin gitu sih. Ini bego banget ya. Dan itu dia, mereka tuh ternyata asalnya dari belakang lah, pokoknya dari sebelah kanan itu pokoknya sejalur sama Ambulan. Iya, ambulan gitu. Jadi dulu di situ gue nggak tahu ya sebenarnya atau enggak ya, jadi ada sumur. Jadi ini sumur sebenarnya gue rasa sih entah ditutup apa emang posisinya tertutup gitu. Soalnya gue nggak tahu proses pembuangan itu seperti apa, gue nggak tahu. Jadi tuh Sampai tempat pembuangan di situ. iya di situ semua. Dari yang bener-bener emang sengaja dibuang atau yang kayak keguguran gitu. Jadi buang ke situ semua. Dibuang. Iya. Digugurkan. Enggak, maksud gue. Nah itu tadi Iya. Keguguran pun dibuang. iya. Dibuang, Jok. Enggak secara Iya ngerti. Iya, harusnya kan emang di kubur. makam dengan layak kan. Ya, nggak tahu sih kayak gitu. Ini posisinya di belakang. Dan yang bikin ngeri tuh, jadi tuh di situ itu kan emang banyak janin-janin itu kan. Itu ada puluhan, gua nggak ngerti, ratusan mungkin ya. Itu udah bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi yang gue lihat itu jadi tempat kalau jin siluman itu mereka itu udah makanan banget sih kayak gitu. Itu jatuhnya kan Makanannya mereka ya. makan jiwa kayak gitu. Mereka tuh kalau datang, kalau gua rada jauh dulu. Soalnya kan gua maksudnya udah ngeliat aslinya gitu, jadi gua bisa nyeritain. Jadi mereka nih kalau datang, mereka jongkok langsung makan kayak gitulah. Organ-organ itu dimakan. Mereka itu banyak. Banyak. Enggak, jadi bukan dari si rumah sakitnya doang sih. Oh, dari sekitar. Tapi ternyata yang ini ada garis merah sih. Jadi tadi kan gue bilang ya, jadi kalau misalkan kita masuk dari belakang ada si merah. Jadi gambarannya tuh ada sebuah bangunan satu tok gitu, yang di dalamnya tuh nggak ada sekat-sekat sama sekali. Bangunannya lumayan besar lah, sekitar 7x10 lah, gede lah. Gede banget ya, gede Nah banget. itu di dalamnya isinya tuh kayak alat-alat yang kepake kayak kasur-kasur kayak gitu. Sampai ada Gudang. ya kayak gudang. Nah di depannya itu ada pohon, terus ada satu mobil, ini kayak mobil ambulan gitu. Nah di tengah-tengahnya itu, jadi di tengah-tengah antara bangunan itu sama si pohon dan mobil, itu si sosok merah di situ. Dia merah di situ. Ternyata kenapa dia di situ, karena dia Dekat sama sumurnya. Terlalu gue jauh lagi nih. Ngeri nih masalah nih. Bisa diudak ntar gue kalau nggak jauh. Karena si merah itu dia pengen nguasain si janin-janin. Tempat itu. Si merah itu dia cuma satu ya. Gue sih ngeliat kayaknya dia nggak makan deh. Si merah itu lebih kayaknya yang kecil-kecil diasuh dia deh. Aduh gue takut tuh. Kayak Jadi ibaratnya jadi orang tuanya gitu. lu harus ngikut gua gitu. Lu anak-anak, lu anak-anak lu harus diasuh sama seorang ibu.
Iya sih. Wah, lu merindingnya parah banget. Tapi gue lu Ih, gini, apa kaki ini? gue kalau siapapun ya, maksudnya mau orang bisa atau nggak bisa, kalau udah urusan sama si merah jangan deh. Lu mendingan lu hindar deh. Lu terlalu kuat ya? Kuat. Kuat serem juga gitu. Iya. Gue nggak tahu ya, mungkin bisa dibilang kalau si merah itu bisa interaksi fisik sih. Wah. Colek dicolek lu, Hmm. kayak gitu. Takut gue. Goblok. Parah Ya ya. pokoknya kayak gitulah. Jadi si Oke, kayak lu nggak usah terlalu Ya. nggak usah terlalu Gua- ke arah si merah ini lah. gue rada jauh aja deh. Jauh cabut. Karena Gue juga takut soalnya. iya takut deh. Kalau udah urusan sama si merah. Ya kalau dia sih nggak mungkin ngikutin gue juga ya. Asal nggak ketemu. Ya jaga-jaga lah gitu. Enggak. Karena nggak buat gue bener-bener maksudnya TikTok aja gitu. Kalau dia kan mesti emang ada proses untuk nyampe sini, nggak bisa. Gue juga nggak mungkin, gue nggak ninggalin jejak. Jadi kayak gitulah. Itu menurut gue gimana ya? Gue dapet gambaran sedikit ya, tapi agak sensitif. Gue takut nyinggung sini masalahnya. Ya coba udah kalau memang nggak mau mungkin kita tayangkan, kita cut aja. Ya, intinya banyak si janinnya ini blasteran udah. Paham lah gua. Iya, pokoknya ya, kayak gitu. Tapi ini rumah sakit emang lumayan gimana ya, lumayan serem sih. Ada satu tempat parkir. Gue udah nyingkir ya dari sini ya. Gue udah nyingkir. Jadi ada satu tempat parkir yang posisinya itu di dalam ruangan. Itu ada ambulan. Terus ada keranda jenazahnya ini yang serem sih. Jadi dia emang posisinya nggak pernah keluar tuh deh dari si rumah sakit ini terakhir nggak beroperasi. Dia tetap di dalam mobil itu. Ambulan. Lu kalau sebenarnya kalau lu datang ke sana secara langsung gitu, lu nggak bakal lihat apa-apa. Cuman kalau misalnya pas lu dapet momen, lu bakal denger kayak yang namanya keranda gini-gini. Goyang-goyang. Iya gitu. Karena kan di atas mobil budak kayak gitu tuh. Kedengerannya kayak gitu. Itu posisi parkirnya di belakang, Iya, oke. arah sumur berarti. Ke sumur. Nah, di itu ternyata dia barisan sama gue nggak tahu ruangan mayat atau tempat mandi jenazah. Wah, itu epic sih. Enggak, gue nggak mau ke situ lah. Itu terlalu serem sih. Ada apa di situ? Yang udah sekeras. Terlalu. Kalau nggak bisa dan Udah tidak belum, mungkin. Gue bukan masalah nggak bisanya, gue takut. Jadi gimana ya? Udah nggak usah dipaksain ulang tuh. Intinya Besok, sekarang kenapa saja dari Enggak. Siang nih. masalahnya residual energinya tuh. jalan. Lu tau nggak? Lu ruangan mayat nggak cuman 1-2 Iya, jenazah iya. lah. Kayak itu Dari selagi sebelumnya. ya selagi rumah sakit itu beroperasi dan ada jenazah yang nggak bisa langsung pulang atau gimana ya disimpan gitu. Berarti lo kita pernah sempat nonton Peaky Pix yang dia Lost Step. Wah iya Dia kan ke ruang mandi jenazah yang terakhir. Sekarang gue lagi dari situ deh. ya. Dia tinggal sendirian di situ si Mas Bimo, Bro Bimo itu. Kasurnya sih yang bikin. Soalnya lu setelah si jenazahnya dimandiin langsung didandanin di situ. Didandanin. Dibedakin, ya, pokoknya dikasih Dibersihin. kapur apa kayak gitu. Kayak gitu sih. Ada apa di sana? Terlalu banyak deh. Gue ngeri. Tawan. Iya. Masalahnya gue ngindarin banget sosok itu minta tolong. Iya. Karena gue gak mau. Mungkin Kalau kalau minta tolong
panjang urusan. Iya. Iya. Sebenarnya sih bukan masalah panjang ya, ngerinya yang lainnya ikutan. Iya, kan jadi panjang. Jadi banyak. Iya. Lebih ke arah situ sih. Serem sini rumah sakit. Lagian gue heran gitu maksudnya. Mungkin ngebahas kayak rumah sakit yang sekarang gitu, setannya nggak ada orang Belanda ini malah. Ya kalau sekarang masih operasi dong. Gak enak juga. Iya sih. Cuma ini banyak orang Belanda. Ya, emang rumah sakitnya tuh emang dari zaman dulu ya. Iya. Dan kalau sekarang apa? Sumur itu masih ada nggak? Itu dia, makanya gue nggak tahu itu emang posisinya tutup atau emang dulunya dibuka atau emang sebenarnya tertutup, tapi kalau misalnya pas ada yang buang baru di situ baru dibuka gitu. Iya, gue nggak tahu sih kayak gitu. Berarti sekarang posisinya ketutup. Semen. Oh, di semen. Apa yang paling selain semerah, apa yang buat lo Yang membuat lu takut lah. untuk melanjutkan? Itu sih lebih ke arah makannya itu loh. Gue nggak tahu benar-benar jijik lah gitu. Maksudnya lu pernah nonton film kayak kanibal kayak gitu? Iya, iya. Ya mungkin kan bentuknya ya masih ada kayak darah gitu lah. Iya. Ini enggak doi. Lu kayak udah benyek hitam gitu, Busuk gitu. busuk. Nah itu sih jijik gua. Lebih ke arah itu. Iya. Lu kayak gitu, lu nyium bau-baunya nggak? Nah, gue gak berani deket, gue pasti kecium. Oh, nyium juga pasti. Tuh baru nyampe aja. bau rumah sakit, bau obat gitu. Cuman tuh rumah sakit, gue gak tau ya kayak banyak pohon kamboja gitu. Bukan, anggrek ya? Anggrek kayak gimana dulu? Anggrek Kita nggak lihat nih. Ya mungkin anggrek. Ya, pokoknya yang Nempel. di pot ya. Yang nempel anggrek. Jadi kayak gitu. Jadi kayak wangi bunga begitu, bunga kamboja. Terus bau obat juga gitu. Cuman yang kacau di kamar jenazah itu. Mau jenazah, Iya. Itu Kamar jenazah. baunya aneh sih. sumur, Iya. Baunya aneh. Berarti tempat terepiknya mungkin di sekitaran situ ya. Mengerikan sekali. wah, Ngedenger ngebayangin udah takut gimana ke sono. gak sih. Kita ganti cara berusaha dulu. Jangan. Tapi Tunggu aja nggak apa-apa. mungkin gini ya, kalau misalkan kita datang ke suatu tempat ya nggak harus tempat-tempat kayak gitu ya, mungkin kayak rumah, entah rumah saudara atau apa gitu yang kita juga mungkin nggak harus nyebutin namanya atau kayak gimana. Kita ngobrol di situ, kalau emang sosoknya banyak tapi kitanya juga nggak cuma sendiri gitu, mungkin kita bisa tarik satu buat ajak ngobrol, entah kayak dia curhat atau apalah gitu. Itu mungkin bisa, tapi tetap beda ya kalau misalkan gue datang ke sana secara fisik atau non apa namanya yang Kayak gitu. ini ya. Itu gue bisa, kalau secara fisik gue bisa kayak apa ya, bikin tameng lah gitu. Jadi akses mereka benar-benar cuman sampai misalkan berapa meter dari kita gitu. Terus kita tarik satu, kita bisa ajak ngobrol. Jadi hitungannya ya mereka yang lainnya tuh nggak bisa sembarangan gitu lah. Iya. Tapi tetap harus lihat tempatnya, takutnya segimanapun gue bikin benteng, kalau emang di situ ibaratnya ada dedengkot ya kan, mereka pasti tahu celah. Iya. Itu bisa aja. Resikonya terlalu banyak lah ya. Iya, resikonya terlalu banyak. Terlalu rawan lah. Iya. Diserang balik. Cuman minusnya ya kalau misalkan gue cara kayak gini, ya kurang dapet aja ya. Tapi kalau misalkan kita secara fisik, mungkin dari kayak mikrofon gitu, itu harusnya sih dengar suara. Ya, kita nggak di sana tapi diwakili dengan Joko sama Dimas aja. Lebih aja nggak apa-apa. Terus juga kalau gue nggak tahu ya, gue rasa kalau misalkan kita datang suatu tempat terus kita ngebahas tempat itu atau ngebahas satu sosok, itu auranya bisa nyampe ke penonton. Biasanya tuh bisa gerah. Ini gue gerah banget nih, padahal kipas depan sini kan.
Nah kalau kayak gitu tuh penonton bisa ngerasa mungkin kayak entah tenggorokan kering atau ngerasa panas. Energinya sampai, energinya mungkin sama dirasakan. Makanya mungkin Bisa nggak sosoknya nyampe juga nih? Dengan tahu jok lo di rumah gua nih anjing. Banyak nonton. Banyak nonton lu. mungkin Kalau nonton video gua gimana? kasih disclaimer sih kalau kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kita ngebahas di tempat yang lumayan keras, jadi dari awal video yang edit mesti ngasih tahu. Soalnya bakal kayak efeknya tadi. Gua ngedit juga lagi. Soalnya gua dari itu jangan di rumah sendirian. Bareng-bareng aja ngeditnya lah biar gue gak takut lah. Jadi besok mau kemana lagi?